Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Walau kita beribadah secara online, tapi kami percaya di rumah masing-masing kita hadir di dalam ibadah kita ini, Tuhan yang melawat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu 24 Mei 2020 dengan tema Sukacita Menyambut Kedatangannya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita semua meneduhkan hati kita, mengundang hadirat Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 8 bait pertama. Bagimu Tuhan nyanyianku. Jemaat kekasih Kristus, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 8 bait kedua. Bagimu Tuhan nyanyianku. Agar pada
pengakuan dosa, marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa, Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan untuk berbuat baik. Kami berikan mengaku dosa secara pribadi. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharui hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat kekasih, saya undang untuk berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Sesungguhnya pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebab seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 29 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, bertobat dari semua dosanya. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat EPKJ 46 dari Kungkungan Duka Kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku,
Saudara-saudara kekasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-41. Demikian sabdanya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kekasih Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari pujian PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Jak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu, kami juga dapat melaksanakannya, menurut kehendak Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14.
Tema LAI, judul dari LAI diberikan yaitu menderita sebagai Kristen. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, puji syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, sebelum saya membahas panjang lebar tentang firman Tuhan, hari ini saya mau mengucapkan terlebih dahulu terima kasih. Kepercayaan dari Majelis Jemaat untuk saya melayani di GKO Kristus Raja Bekasi 3. Selain daripada itu, sebagai keluarga besar Hutasoit, saya mengucapkan juga terima kasih atas pertolongan yang luar biasa dari gembala sidang, majelis jemaat, bahkan pertolongan dari seluruh jemaat, baik dalam doa, dana, dan dalam segala hal, kepada keluarga kami yang baru saja dipulihkan oleh Allah dari sakit. Bapak Ibu Saudara kekasih, biarlah kemurahan Allah terus menyertai jemaat GKO Bekasi 3 ini. Dan juga pada saat ini saya memohon izin kepada majelis jemaat bahwa link ini akan juga saya bagikan kepada jemaat di GKO Rancaikek. Karena itu pada saat ini saya menyapa Shalom bagi jemaat Rancaikek. Kiranya Tuhan senantiasa selalu bersama dengan kita. Dan kiranya jemaat Rancaikek berada dalam kondisi sehat. Dan doakan saya agar segera bisa kembali setelah musim mudik sudah diizinkan untuk ada kendaraan kembali. Baiklah, kita akan membahas tentang firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Jemaat kekasih, pada saat ini masalah musibah pandemi yang kita alami, yang sedang hangat-hangatnya yaitu berkisar tentang COVID-19. Ini benar-benar mengguncangkan dunia. Tidak hanya sekedar satu keluarga, tapi juga Indonesia, menggetarkan juga untuk seluruh rakyat di dunia. Bahkan negara-negara hebat sekalipun mengalaminya. Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang dialami pada saat ini oleh masyarakat pada saat ini? Masalah kesehatan. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu keluarga kami ada yang divonis positif COVID-19, Corona. Ketika kami mendengar itu, seperti badai di tengah siang bolong. Kami tidak menyangka, karena kami merasa tidak ada kontak dengan orang-orang yang positif COVID. Bapak Ibu Saudara kekasih, yang kami alami, saya mendapat telepon dari abang saya menangis. Saya menelpon ke keluarga saya, ke orang tua saya, mereka menangis. Karena yang ada di dalam pikiran mereka,
Kalau sakit COVID atau corona, upahnya adalah kematian. Itu sangat menggetarkan. Sedangkan pada saat itu posisi saya sedang ada di Ranca Ekek. Ketika mereka sedang ketakutan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jarak memisahkan kami, aturan pemerintah membuat kami tidak bisa untuk mudah segera bertemu. Bapak Ibu Saudara kekasih, betul. Masalah COVID ini membuat ketakutan luar biasa bagi mereka yang mengalaminya dan ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat di seluruh dunia ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, selain daripada musibah kesehatan, masalah kesehatan, ternyata COVID juga mengakibatkan dampak perekonomian. Kita lihat sekarang sekeliling kita. Mal-mal banyak yang tutup. Tempat restoran-restoran banyak yang tutup. Bahkan banyak yang harus, kalaupun mereka buka, kita hanya bisa membeli dan tidak bisa untuk makan di tempat. Banyak sekali orang-orang yang tadinya bekerja, tapi karena perusahaan mengalami kesulitan dalam perekonomian, keluar masuk uang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga keputusan dari perusahaan amat sangat memahitkan masyarakat. Pekerja banyak mengalami PHK. Belum lagi, Bapak Ibu Saudara kekasih, karena masalah COVID ini banyak orang yang tidak bisa bekerja, apalagi mereka yang mempunyai pekerjaan wira swasta. Daya beli masyarakat menurun. Akibatnya banyak sekali masyarakat yang tadinya sekedar bisa hidup layak saja sudah bagus. Karena COVID ini mereka hidup harus di bawah garis standar yang biasanya. Itulah yang terjadi gambaran pada saat ini. Saya bisa membayangkan bahwa COVID ini membuat tekanan bagi ibu-ibu, mereka stres. Uang hanya terbatas, tapi mereka harus mengelolanya entah dalam jangka waktu seberapa lama. Ada yang bisa sampai 1 bulan, lalu dapat lagi yang lain. Tapi ada yang dana mereka itu harus pertahankan berbulan-bulan sampai COVID ini selesai. Bagi bapak-bapak yang biasa bekerja atau ibu-ibu yang biasa bekerja, mereka juga mendapat tekanan dari rumah. Ayo cari uang lagi. Itu juga kalau tidak disikapi dengan baik akan mengakibatkan orang banyak yang mengalami stres. Bapak Ibu Saudara kekasih, kondisi saat ini membuat banyak orang mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaan memang seringkali dibagikan dalam khotbah-khotbah gereja. Di-sharingkan bersama. Tapi kondisi yang seperti ini seringkali di luar dari pemikiran orang-orang yang selama ini mempunyai kehidupan baik-baik saja. Karena memang tidak hanya orang-orang yang mempunyai ekonomi rendah yang menjerit, bahkan ekonomi tinggi pun bisa menjerit. Bapak Ibu Saudara kekasih, kondisi ini juga dialami. Kondisi ketertekanan ini juga dialami oleh masyarakat pada zaman penulisan kitab 1 Petrus ini. Konteks yang mereka alami memang berbeda. Mereka tidak mengalami COVID, tapi mereka juga mengalami penderitaan. Penderitaan yang mereka alami adalah di situ, Bapak Ibu Saudara kekasih, masyarakat pada saat itu mengalami ketertekanan.
Umumnya masyarakat yang ada pada masa penulisan kitab Petrus ini, itu adalah masyarakat yang baru mengenal Kristus. Orang-orang Kristen baru saja percaya dengan Kristus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika mereka percaya kepada Kristus, seringkali kan dijanjikan, ikut Kristus ada damai sejahtera, ikut Kristus ada yang namanya bahagia dan segala macam ditawarkan. Tapi apakah melulu ikut Kristus hanya itu saja temanya? Ketika mereka mengatakan saya mau ikut Kristus, ternyata mereka tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang melakukan yang namanya perlakuan-perlakuan yang tidak seharusnya. Mereka difitnah, dituduh, membuat keributan, membakar kota Roma, dituduh sebagai orang barbar karena dianggap sebagai orang yang memakan manusia. Kita ingat Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita sedang perjamuan, inilah tubuhku, tubuh yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah darahku. Dalam keyakinan ataupun pemahaman orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, dianggap orang Kristen itu sebagai orang yang membunuh sesamanya, lalu mengambil darahnya, meminumnya saat perjamuan, dan memakan dagingnya. Sehingga mereka dikatakan barbar. Mereka gak layak untuk ada. Mereka harus ditangkap, mereka harus dipenjarakan dan sebagainya macam. Mereka mengalami yang namanya tindakan perlakuan kasar, sadis. Tekanan-tekanan mereka alami bersama, bahkan bukan hal yang mustahil jika pada saat itu banyak orang yang mengalami kematian. Karena banyak yang harus mengalami martir. Bagi mereka yang kuat, mereka dapat bertahan. Bagi mereka yang tidak kuat, pilihannya ada dua. Mati atau kembali kepada keyakinan yang lama. Inilah situasi yang diperhadapkan. Tekanan yang mereka alami. Di tengah tekanan yang demikian Bapak Ibu Saudara kekasih, surat Petrus ini hendak memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada masyarakat ataupun jemaat mula-mula ini. Agar mereka dapat terus bertahan, mempertahankan imannya di dalam Kristus. Maka itu kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sebagaimana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Penderitaan yang mereka alami saking sakitnya dianggap seperti nyala api yang menyiksa. Bapak Ibu Saudara kekasih, bukankah kondisi seperti ini juga yang kita alami saat ini? Tekanan perekonomian, tekanan masalah kesehatan, membuat banyak orang takut kalut hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam ketidakpastian. Tapi ketika kita mengalami hal ini, maka kita diberikan oleh pesan firman Tuhan. Janganlah kamu heran, nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara kekasih, jangan heran penderitaan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Sehingga ketika kita mengalami seolah-olah penderitaan itu seperti penderitaan yang luar biasa, hal ini tidak membuat iman percaya kita menjadi luntur. Bapak Ibu Saudara kekasih, untuk berbicara bagaimana kita memahami, melihat suatu masalah supaya kita tidak stres, kita harus memulai dari segi sudut pandang. Orientasi kita janganlah kepada proses, tapi kepada hasilnya. Bapak Ibu, kalau kita sekolah
dari TK sampai dengan SD, mau jenjang apapun, pasti ada yang namanya proses. Ada namanya ujian-ujian. Dan setiap tingkatnya, proses itu pasti berbeda. Ujian itu pasti berbeda bentuknya. Tapi intinya setiap proses ujian dimaksudkan agar dapat menguji orang itu, dapat melaluinya dengan baik. Bapak Ibu Saudara kekasih, ternyata kalau kita sanggup mengatasi musibah ini dengan baik, ternyata kita bisa naik kelas. Iman percaya kita dilatih sedemikian rupa untuk tidak bersandar kepada pemikiran kita sendiri. Ya, mari kita jujur saja Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau uang kita tinggal seberapalah dan kita tidak tahu apa yang terjadi, itu seringkali membuat kita kalut. Tapi ada yang luar biasa menguatkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara kekasih. Bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka harus menghadapi dua sisi di mana mereka diapuk, dikepung oleh gunung-gunung, lalu kemudian sedang dari belakang ada tentara-tentara Mesir yang mau menangkap mereka. Mereka nggak bisa ke kanan dan ke kiri, mereka nggak bisa kembali. Tapi ketika mereka sedang di jalan buntu, Allah membukakan laut sehingga mereka bisa berjalan dengan baik. Kesaksian yang saya alami ketika keluarga saya mengalami COVID ini pun demikian. Pemerintah mengatakan bahwa larangan mudik, bis tidak ada. Bapak Ibu Saudara kekasih, tadinya saya mau menyerah, mengatakan ya sudahlah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Mau maju nggak bisa, mau tetap di rumah juga, saya tetap kepikiran. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, ternyata Tuhan sanggup membukakan jalan dengan cara hal yang di luar pemikiran kita. Di luar dari batas nalar kita. Dan jujur saja saat itu Tuhan membukakan jalan dari orang-orang yang tidak terpikir oleh saya. Hingga saya bisa kembali ke Bekasi menolong keluarga saya untuk mengantarkan mereka makanan karena mereka dalam masa isolasi. Ternyata Bapak Ibu Saudara kekasih, penderitaan kita tidak seberat dari apa yang kita pikirkan. Semua sudah ditakar oleh Tuhan, kemampuan kita untuk menghadapinya. Bagi kita yang saat ini sedang mengalami kelemahan karena kesehatan, bawakan pergumulanmu di dalam doa. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan seperti seorang perempuan yang ketika sakit pendarahan, asalku jamah saja jubahnya, aku menjadi sembuh. Asal kita percaya kepada Tuhan, pemulihan Allah dapat terjadi. Bagi kita yang sedang dalam masa perekonomian yang sulit, kita tidak tahu bekerja apa lagi untuk mencukupi kebutuhan perekonomian kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, saat ini banyak yang mengalami yang namanya kegoncangan iman sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Kejahatan saat ini sedang banyak. Tapi mari kita lihat pesan firman Tuhan. Apakah tindakan seperti itu diizinkan atau tidak? Kita lihat di dalam ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Hal ini mau mengatakan kepada kita, kalaupun kita dalam tekanan tidak membenarkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cukup percaya saja. Tuhan selalu membuka jalan dari hal-hal yang di luar pemikiran kita. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita menderita karena kita mempertahankan iman kita, disitulah bentuk sukacita kita. Mungkin kita seringkali sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, seringkali kita iri, jealous, melihat tetangga kita ketika pemerintah mengatakan akan ada bantuan dari presiden, akan ada bantuan dari kementerian.
Tapi di beberapa kota, untuk menerima bantuan, mereka harus mempunyai KTP agama tertentu. Agama Kristen? Belum tentu. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika mengalami COVID ini, keluarga kami pun mendapatkan masuk di dalam daftar penerima bantuan dari Presiden. Tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkannya. Karena ada sortir-sortir dari pihak-pihak yang berwenang untuk membagikannya. Orang-orang yang dianggap mereka ingin kasih, merekalah yang mendapatkannya. Mungkin kita sering iri kok mereka dapat, iya karena mereka agama lain, bukan agama Kristen. Kita merasakan seperti itu. Lalu kemudian ada beberapa orang yang mencoba untuk mengakalinya dengan merubah KTP, data diri. Apakah hal itu dibenarkan Bapak Ibu Saudara kekasih? Lagi-lagi di sini ditekankan supaya kita jangan menjadi penjahat. Orang yang berbuat jahat karena kita menutup yang namanya kebenaran itu sendiri. Tapi mari kita tetap menyaksikan iman kita. Bahwa sekalipun mungkin kita diperlakukan dengan tidak adil, tapi Tuhan yang akan memberikan pertolongan, pembelaan bagi kita semua. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Roh Allah ada pada kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, lagi-lagi jangan kita fokus kepada pemberitaan tentang penderitaan akibat COVID. Tapi marilah kita fokus kepada Allah yang Maha Kasih yang akan memberikan kepada kita pertolongan di tengah-tengah kesulitan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, saya mengajak kita membuka dari kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat yang ke-20 berkata, aku berkata kepadanya, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kok bisa ya duka berubah menjadi sukacita? Iya, karena kita tidak fokus kepada masalahnya, tapi kita fokus kepada Sang Pemberi kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih, sehingga ketika kita pada saat ini, pada hari Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sepertinya kalau kita lihat, apakah saya masih punya penyelamat? Apakah di tengah COVID ini Yesus kan sudah naik ke surga? Masih adakah yang menolong saya? Ketika kita berfokus kepada Yesus Kristus, maka kita tidak fokus pada masalah. Tapi kita menanti janji Allah. Bahwa ketika dia naik ke surga, dia punya janji. Aku akan datang kembali. Dan kita diminta untuk menantinya. Proses penantian itu memang panjang. Tapi di tengah proses penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, kalau kita menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh iman sekalipun dalam penderitaan, ternyata hasilnya akan membawa damai sejahtera. Kita dapat menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Dunia boleh menawarkan keselamatan sementara, tapi Yesus Kristus menawarkan keselamatan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian PKJ 255.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dalam dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan Silakan kembali. Jemaat terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Engkau telah memberikan Yesus kepada kami, yang menjadi juru selamat bagi kami. Tuhan, di tengah tantangan zaman yang kami alami, seringkali membuat kami tertekan, seringkali membuat kami merasakan ketakutan. Di tengah ketakutan banyak kali orang yang mengambil jalan yang salah, lebih mengandalkan pemikirannya, lebih mengandalkan kekuatannya, dan lebih mengandalkan orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap sebagai yang dapat membantu. Tetapi Tuhan, ketika kami mengandalkan hal-hal yang duniawi tersebut, kami tidak mendapatkan apa-apa. Karena jaminan keselamatan, jaminan kehidupan, hanyalah kami temukan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kuatkan iman kami senantiasa, agar kami terus mempertahankan iman di dalam Kristus, dan kami tidak gentar menghadapi segala badai kehidupan di dalam dunia ini. Bahkan di tengah badai sekalipun, kami tidak goyah, tapi kami semakin terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tuhan, saat ini kami berdoa buat anak-anak Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menjadi Allah yang baik, memberikan kesembuhan, memulihkan kondisi mereka yang sakit. Dan ya Bapa, bagi mereka yang sedang kena penyakit yang sering kali membuat gentar seperti penyakit
corona atau karena virus COVID. Tuhan, kuatkan mereka, yakinkan mereka bahwa Tuhan berkuasa atas segala penyakit. Tidak ada penyakit apapun di luar daripada kekuasaan Tuhan yang berotoritas. Kami berdoa Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengeluh karena mereka mengalami kesulitan dalam perekonomian. Tuhan, dunia ini adalah milik-Mu dan Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Kiranya Engkau hadir Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat yang sedang merindukan pertolongan kepada Tuhan. Kami tetap memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Biarlah kami terus berserah dan menyerahkan kehidupan kami agar dapat dituntun oleh Tuhan menuju jalan damai sejahtera. Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam pekerjaan, Tuhan kiranya senantiasa beri hikmat agar mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Demikian juga yang dalam pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan buka jalan agar kasih Tuhan yang menjadi dasar memulihkan kondisi rumah tangga agar pulih seperti sedia kala. Saat ini kami mendukung di dalam doa Tuhan untuk gereja kami di GKO Kristus Raja Bekasi 3. Kiranya setiap apapun yang direncanakan oleh majelis jemaat bersama dengan jemaat boleh berjalan dengan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan menyertai Gembala Sidang Pendeta Dwi Wijayanto dan majelis jemaat, bahkan juga seluruh jemaat, boleh bersama-sama berpegangan tangan untuk semua mendukung program yang mengarahkan jemaat kepada Kristus. Kami berdoa untuk jemaat GKO Ranca Ekek. Tuhan, sekalipun kami terpisah jarak, tapi tangan Tuhan kiranya senantiasa berkenan menjaga, melindungi setiap jemaat. Setiap pergumulan mereka Tuhan dengar. Tuhan kiranya selalu melimpahkan apa yang mereka perlukan setiap hari. Bapa dalam surga, kami mendukung di dalam doa saat ini untuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah bangsa dan negara Indonesia ini boleh Tuhan pulihkan. Jika di dalam perjalanan bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau menemukan dosa, biarlah kiranya Engkau memulihkan, mengampuni segala dosa kami. Bahkan dunia ini pun kiranya Kau pulihkan. Bapa dalam surga, kami juga mendukung di dalam doa untuk setiap program gereja GKO Bekasi 3 ini, terutama saat ini mereka sedang mempunyai program untuk merenovasi rumah pastori sebagai rumah tinggal hamba Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika mereka membangun, Tuhan menyertai proses pembangunan. Terutama panitia yang sedang berjerih lelah untuk menggalang dana, untuk mengawasi proyek. Tuhan kiranya senantiasa mencukupkan segala kebutuhan. Dan Tuhan kiranya proses renovasi ini boleh berjalan dengan lancar dan boleh selesai tepat pada waktunya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bersukacita karena memasuki usia yang baru. Usia perkenanan Tuhan. Bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan senantiasa kiranya menjaga, menolong mereka memasuki usia yang baru ini dalam perjalanan usia mereka. Kehidupan sehari-harinya. Kami berdoa bagi jemaat yang bersukacita karena ulang tahun pernikahan. Biarlah rumah tangga yang dijalin oleh jemaat Tuhan semakin mendasarkan kepada kasih Kristus, sehingga rumah tangga boleh berjalan dengan baik atas pertolongan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Biarlah segala seru doa kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kami himbau kepada seluruh jemaat GKO Kristus Raja, karena kita sudah beberapa bulan ini kita ibadah secara online di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang sudah mengumpulkan persembahan syukur, kolekte, minggu, ibadah rumah tangga, dan juga persepuluhan atau persembahan tetap bulanan, boleh diantarkan ke gereja atau bisa ditaruh di tempat yang sudah disediakan di gereja. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat atas persembahan yang sudah berikan bagi gereja untuk menunjang pelayanan gereja ini. Jadi kami himbau seluruh jemaat, kami mohon kita bersama-sama menunjang gereja ini dengan persembahan-persembahan kita. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kantong persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kami undang bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama untuk berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang Tuhan telah selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur menjadi satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kekasih Kristus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Marilah kita bernyanyi bersama dari nyanyian PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang.
Mari kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.